Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Lita. Dan Anda sekarang sedang menyaksikan podcast Siluet Sharing Ilmu Entrepreneurship. Nah, pada kesempatan kali ini, podcast kita akan membahas tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kita akan mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan akan membahas tentang hal tersebut. Oke, saya kenalkan aja ya, langsung aja. Saya perkenalkan, ini adalah Kak Dewinta Dastarini. Oke, halo teman-teman. Selamat siang. Siang. Oke, Kak Dewinta bisa dikenalkan dirinya? Oke, baik. Nama saya Dewinta Dastarini. Saya selaku HRGA dari Think Indonesia, di mana Think Indonesia ini adalah sebuah lembaga pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi yang sekarang beralamat di Surabaya. Nah, tapi kita juga sudah ada di Sidoarjo dan juga di Jember. Seperti itu Kak Lita singkatnya. Oke, gitu teman-teman, jadi informasi tentang Kak Dewinta. Jadi kalau mau kepo-kepo tentang Think Indonesia bisa menghubungi langsung mungkin dengan Kak Dewintanya ya nanti. Oke, sebelum melangkah lebih jauh tentang dunia pendidikan yang ada di Think Indonesia, kita akan membahas tentang dunia pendidikan secara umum dulu, Kak. Oke. Menurut Kak Dewinta sendiri, pendidikan di Indonesia yang ada sekarang ini tuh seperti apa sih, Kak? Pendidikan yang ada di Indonesia sekarang itu seperti apa? Tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita kilas balik di 5 tahun sebelum aja ya. Ya. 5 tahun sebelum, di mana pandemi masih belum terjadi, kita masih bebas untuk offline, kita masih bisa bebas untuk beraktivitas. Nah, pasca pandemi selama kurang lebih 2 tahun, Ya, bener-bener, kemudian sekarang baru aja masuk di endemi, jadi pastinya berbeda. Yang awalnya semuanya offline, semuanya kita bisa bebas berkegiatan dimanapun, aktivitas apapun terkait dengan pembelajaran bisa lebih bebas. Nah, pas waktu pandemi itu sangat terbatas dengan adanya online atau virtual, sehingga dituntut nih tidak hanya siswa, orang tua, tetapi juga guru dan juga sekolah harus lebih kreatif dalam menyiapkan media pembelajaran bagi anak-anaknya. Iya, benar-benar Kak. Oke, itu secara garis besar pendidikan menurut Kak Dewinta. Pertanyaan berikutnya, di era digital, Kak. Mungkin karena juga masa pandemi kita juga akrab ya sekarang dengan era digitalisasi di bidang pendidikan. Nah, menurut Kakak digitalisasi di bidang pendidikan ini membawa dampak yang seperti apa, Kak? Apakah semakin memperbaiki dunia pendidikan atau semakin menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia? Oke, kalau misalnya ngomong tentang apakah ini berdampak positif atau negatif ya, istilahnya tentang digitalisasi, sebenarnya ada 2 dampak ya. Kalau misalnya kita telisik lebih lanjut, dampak positifnya tentunya guru-guru, orang tua dan juga warga belajar, untuk Think Indonesia sendiri biasa kita menyebutnya seperti itu, secara tidak langsung mereka dituntut untuk lebih paham teknologi itu seperti apa, penggunaan secara bener-bener positifnya itu kayak gimana gitu ya. Jadi guru yang awalnya udah nggak update tentang gadget, akhirnya mereka mau nggak mau harus update tentang gadget dan teknologi itu seperti apa. Tetapi kalau dampak negatifnya, apabila sarana pendidikan dalam arti sekolah, entah itu formal ataupun non formal, tidak menyiapkan hal tersebut, tidak siap dengan keadaan itu, maka dampaknya adalah ke siswa juga atau warga belajarnya. Jadi mereka akan tidak begitu mengerti tentang materi yang disajikan. Akhirnya pas waktu awal-awal dulu ya ada trial gitu kan, ada yang offline, ternyata banyak nih yang nggak tahu tentang pembelajarannya, cuma dikasih tugas kayak gitu. Jadi secara singkat kayak gitu negatif positifnya. Oke. Jadi Kak Dewinta tadi dari penjelasannya udah dijelaskan ya dampak positif dan negatifnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kita agak flashback, Kak, di pendidikan yang Kak Dewinta tempuh zaman dahulu dan sekarang. Coba perbedaan besarnya apa sih, Kak, yang Kak Dewinta bisa telisik lebih jauh atau ungkapkan lagi? Oke, kalau misalnya zaman dulu, flashbacknya mungkin 10 tahun ke belakang ya. 10 tahun ke belakang, dimana kita ada internet tapi masih yang sangat terbatas, media sosial tidak begitu banyak. Kalau misalnya sekarang media sosial banyak banget nih, kita bisa punya YouTube, kita bisa punya Instagram, Facebook, TikTok gitu kan, sekarang lagi booming. Jadi untuk
sarana kita belajar itu lebih banyak sebenarnya. Informasi yang kita dapat lebih banyak, lebih mudah kita mencari informasi. Ya, tetapi kalau misalnya zaman dulu susah, paling kita cuman bisa lewat Google. Waktu itu Wikipedia yang paling sering kita source gitu. Jadi paling sering nih kita taunya dari Wikipedia, itu pun kadang nggak relate gitu, nggak valid juga informasinya. Jadi kita harus tetap cari di buku juga gitu. Kemudian apa lagi ya, secara teknologi juga gadget sekarang semakin canggih ya. HP anak-anak sekarang ya, anak-anak SD sekarang sudah bisa lah main HP, mungkin bisa lebih canggih dari orang tuanya gitu untuk mengerti teknologi itu sendiri. Makanya ya harus tahu, orang tua harus bisa memberikan arahan juga, sekolah juga harus bisa memberikan arahan juga untuk penggunaan. Pertanyaan yang berikutnya Kak, ini berhubungan banget sama pernyataannya Mbak Dita yang terakhir tadi sih, tentang bagaimana peran orang tua mendampingi anak ketika era digitalisasi ini tuh harusnya seperti apa sih orang tua biar dampak negatifnya tuh bisa ditekan. Jadinya anak-anak itu di era digitalisasi itu lebih bisa memanfaatkan teknologi untuk media belajar mereka daripada dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi itu sendiri. Oke, kalau misalnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya dan jawaban saya juga nih terkait dengan gimana sih cara memanfaatkan teknologi supaya berdampak positif, intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya membicarakan bagaimana peran orang tua, ini menyangkut soal parenting, sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Maksudnya secara saklek itu adalah hal yang salah, itu adalah yang benar, nggak seperti itu. Tetapi bagaimana cara kita mengadaptasi hal tersebut ke anak-anak, karena karakter setiap anak beda. Intinya ketika orang tua itu memberikan larangan terhadap anak ataupun memerintahkan, menginstruksikan kepada anak harus diberitahu nilai-nilainya seperti apa. Misalnya hal ini boleh dan hal ini tidak boleh, kenapa? Hal ini harus dilakukan karena apa? Jadi anak-anak pun juga terbuka. Dan yang paling penting, orang tua harus menjadi role model. Kalau misalnya Mbak Gita kan juga lulusan dari ini ya, pendidikan juga. Jadi pasti tahu seperti apa sih psikologi pendidikan, harusnya anak di usia sekian sampai sekian belajarnya seperti apa. Orang tua yang menjadi role modelnya harus benar-benar bisa mencontohkan yang baik, apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan ke anak, yaitu harus dilakukan juga supaya anak berarti orang tuaku ya konsisten. Jadi dia bisa mengarahkan ke situ juga. Gitu ya teman-teman, dari pernyataannya Kak Dewinta tentang pendidikan secara umum. Sekarang kita bergeser Kak, perspektif pendidikan di Think Indonesia. Di pertanyaan pertama, bagaimana sih Kak sejarah singkat dari berdirinya Think Indonesia ini? Sejarah singkat berdirinya Think Indonesia ini, kalau misalnya saya jawab ada di YouTube Think Indonesia gitu gimana ya? Iya sendiri ya. Jadi sebenarnya semuanya udah ada di YouTube gitu ya. Sama foundernya langsung, di situ dijelaskan oleh foundernya Think Indonesia, yaitu Ibu Esti Nalurani atau biasa kita manggilnya Mbak Cici di sini supaya lebih akrab. Sejarahnya sebenarnya udah dari tahun 2015 atau 2016 ya. Dan mungkin sudah jauh sebelum itu, di mana beliaunya atau foundernya Think Indonesia atau Mbak Cici ini mempelajari tentang karakter manusia ini untuk untuk menghasilkan generasi yang lebih baik itu harus dimulai dari mana sih gitu ya. Jadi beliau mengambil banyak sekali bidang pendidikan, baik itu mulai dari kesehatan yang berkaitan dengan bidan, kemudian tentang kalau nggak salah itu beliau pernah menjadi salah satu kru di stasiun TV nasional yang saat itu menceritakan tentang aborsi seperti itu. Jadi mulai dari situlah beliau akhirnya mencari tahu nih harus seperti apa ya supaya generasi mendatang itu tidak melakukan hal ini, bahayanya seperti apa. Nah dari situlah muncul beberapa langkah yang kemudian beliau lakukan, akhirnya memunculkanlah Saka di tahun 2016
mulai dilakukan kegiatan Saka Saudagar Kampus, di mana ini basicnya dimulai dari entrepreneurship, dan beliau akhirnya menetapkan ada 2 nih kemungkinan cara memperbaiki generasi yang mendatang. Gitu. Jadi mulai dari pembelajaran ketika remaja, anak itu remaja, dan ketika seseorang yang sudah berusia dewasa itu mempelajari tentang pranikah. Nah, pranikah ini artinya pembelajaran ketika dia akan menikah, dia harus melakukan apa sih gitu. Oh gitu, ya. Jadi kalau misalnya di psikologi perkembangan kita akan belajar tentang pentingnya menjaga fase-fase neonatal atau fase-fase saat ibu sebelum dan saat mengandung, seperti itu. Jadi kayak gitu. Mulainya dari situ Think Indonesia berdiri. Akhirnya di tahun 2018 baru dapat legalnya nih untuk Think Indonesia sendiri. Tapi gerakannya udah mulai tahun 2016. Oke. Iya. Itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang selanjutnya sih, Kak. Termasuk pada apa yang melatar belakangi berdirinya Think Indonesia. Jadi secara garis besar kalau saya simpulkan ya, pendidikan di Think Indonesia ini awalnya itu muncul karena kesadaran dari pendirinya yang merasa prihatin dan keadaan remaja yang ada di Indonesia hingga sampai aborsi seperti itu ya, Kak ya. Jadi bagaimana caranya beliau menekan angka aborsi yang tinggi mungkin pada saat itu, sehingga beliau menempuh beberapa cara bagaimana mengubah mindset dari masing-masing individu yang ada saat ini agar tidak melakukan hal demikian. Nah, salah satunya adalah melalui pendidikan kayak gitu ya, Kak. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya masih menyangkut dengan Think juga, Kak. Tujuan dan visi misi dari Think itu sendiri seperti apa, Kak? Nah, tujuan dari Think Indonesia ini didirikan seperti jargonnya sendiri ya, menjadikan generasi mendatang menjadi the greatest future generation gitu. Jadi generasi terbaik untuk masa depan. Nah, generasi terbaik masa depan ini memang salah satunya di bidang pendidikan untuk apa ya istilahnya, untuk membangun generasi ini tuh melalui media pendidikan ini, salah satu pilar penting ya dari setiap manusia di dunia. Oke. Terus ke pertanyaan berikutnya, yang buat pendidikan di Think Indonesia ini berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain apa, Kak? Nah, menariknya di Think Indonesia ini, kalau misalnya sekolah lain mungkin sekarang sudah mulai beralih ke offline lagi gitu ya, kemudian belajar lagi di tempat. Nah, Think Indonesia ini bisa dua-duanya. Jadi teman-teman bisa belajar online atau belajar offline. Jadi tergantung teman-teman maunya kayak gimana gitu ya. Jadi mau belajar kumpul bareng teman-teman boleh, mau belajar sendiri melalui video learning boleh, atau misalnya pengen private didatengin mentor boleh, atau belajar sama orang tuanya pun boleh gitu ya. Jadi kita ada banyak sekali pilihan dan nggak terbatas waktunya gitu ya. Jadi mau dimanapun, mau kapanpun bisa. Oke, berarti yang menjadi nilai plus di Think Indonesia itu adalah fleksibilitasnya ya, Kak. Betul, flexible learning ya. Oke, kalau dilihat dari fleksibel kan berarti suka-sukanya sama yang butuh dengan pendidikannya ya, Kak. Program-programnya itu apa ya, Kak, yang bisa dinikmati oleh teman-teman yang mungkin mau daftar di Think Indonesia, Kak? Oke, Think Indonesia sendiri itu seperti yang saya tadi katakan di awal, merupakan lembaga pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Jadi ada 3 program sih, Kak, sebenarnya. Jadi di pendidikan itu kita ada DIS, yaitu Think Indonesia School and Learning, di mana DIS ini ada beberapa program juga nih. Jadi ada 3 program untuk homeschoolingnya. Yang pertama pure homeschooling, yang kedua ada homeschooling and activity, yang ketiga ada part school. Terus kemudian yang kedua itu ada programnya DET, namanya Think Indonesia Academy and Training, di mana di Think Indonesia Academy and Training teman-teman bisa belajar melalui seminar, webinar, workshop maupun kelas-kelas entrepreneurship mulai dari basic, intermediate sampai advance.
yang tujuannya nggak cuma di entrepreneurship juga sih, tapi kita juga bisa membahas tentang profesional. Jadi teman-teman yang mau berfokus di profesional monggo, yang mau berfokus di entrepreneur monggo, kita bisa menyiapkan kelas-kelas tersebut. Gitu. Nah, untuk yang ketiga ada Think Indonesia penyelenggara sertifikasi atau biasa kita singkat dengan TIPS. Nah, sertifikasinya ini meliputi apa aja sih yang bisa kita selenggarakan? Itu meliputi K3, welder, dan underwater welder juga atau underwater welding, kemudian HR ini meliputi manajemen sumber daya manusia baik di level basic, intermediate maupun advance, artinya level staff, supervisor maupun manager gitu. Nah, kemudian ada beberapa yang lain juga, misalnya seperti barista, kemudian perhotelan, bisnis manajemen, teknik kelas, mesin kendaraan ringan, kemudian desain, kemudian 3D printing, dan satu lagi lupa nih. Baja ringan. Gitu. Refrigeration juga asik. Berarti banyak banget ya Kak macamnya. Dari 3 jenis pendidikan, 3 macam tadi ya, yang ada tips, that, dan this. Nah, itu mekanisme belajarnya seperti apa Kak? Kan pastinya beda-beda nih dari ketiganya, baik itu yang this, tip, dan that-nya. Dan juga kan ada yang kelas that itu ada yang dari basic, dari intermediate dan advance. Iya. Oke, kalau misalnya this tadi kan udah disebutin ada 3 nih ya, pure homeschooling, homeschooling and activity, dan juga part school. Nah, kalau misalnya pure homeschooling itu warga belajar atau anaknya akan belajar langsung dengan orang tuanya. Jadi di sini Think Indonesia memfasilitasi orang tua untuk mengerti seperti apa kegiatan yang harus dilakukan anak-anaknya supaya bisa mereka berkembang gitu ya, sesuai sama minat dan bakat. Intinya kita ingin mengarahkan anak ini sesuai dengan minat dan bakatnya supaya lebih terdevelop lagi. Nggak hanya berfokus dengan mata pelajaran wajib yang sudah ditentukan oleh pemerintah nih, tapi benar-benar menumbuhkan soft skill, hard skill maupun life skill mereka. Kayak gitu. Dan sistem pembelajarannya seperti tadi bisa dimanapun dan juga kapanpun gitu. Jadi flexible learning aja nih. Kalau misalnya teman-teman mau belajar sore pun monggo, pagi monggo, 1 minggu 3 kali juga boleh gitu ya. Jadi nggak terbatas harus setiap hari gitu ngerjain tugas, harus setiap hari masuk, nggak kayak gitu ya. Jadi kita fleksibel aja. Kalau misalnya untuk kelas DAT ini karena memang bentuknya seminar, webinar, kemudian kelas-kelas tadi, workshop, itu kita biasanya ngadainnya di weekend gitu ya. Karena kan sasaran kita ya bisa anak sekolah, bisa pekerja juga, bisa juga mahasiswa gitu ya. Jadi tergantung nanti dari event yang akan kita adakan. Tapi untuk kelas entrepreneurship itu kita mulai buka dari lulus SMA atau anak SMA sampai usia 35 tahun gitu. Nah, kelas entrepreneurship ini menariknya kita lihat dari jumlah omsetnya nih. Kalau misalnya sebagai pemula maka dia masuknya di basic class. Tapi kalau misalnya omsetnya sudah ada gitu ya, mungkin di 20 juta ke atas bisa masuk di kelas intermediate. Kalau misalnya udah lebih dari 50 juta dia bisa masuk di kelas advance. Jadi pengembangan bisnisnya pun nanti akan lebih baik. Dan kita ingin teman-teman yang memang bergabung di Think Indonesia benar-benar merasakan manfaatnya, nggak hanya belajar terus udah, tapi nggak diimplementasikan, tapi kita benar-benar ngejar bahwa teman-teman ini benar-benar ngurusin bisnisnya, sehingga bisnisnya emang benar-benar berkembang selama dia ada di Think Indonesia. Nah, untuk tips sendiri seperti apa? Sertifikasi tentunya berkaitan dengan profesionalitas ya, lebih tepatnya. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan ada beberapa macam sertifikasi yang sudah Think Indonesia miliki. Jadi teman-teman yang memang pengen banget nih di dunia entrepreneur maupun profesional, yang pengen di dunia entrepreneur bisa banget untuk belajar tentang UMKM. Jadi bisa sertifikasinya di bidang itu. Tapi kalau profesional tadi banyak banget yang saya sebutkan. Dan itu biasanya kita adakan
biasanya di 3 kali dalam setahun untuk satu program. Jadi teman-teman bisa banget nih untuk ke slot-slot berikutnya. Jadi kan dalam 1 kali program, misal bisnis manajemen di bulan Januari, Juni sama Oktober. Kemudian yang lain ada lagi nih di bulan apa kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman minatnya di mana. Gitu. Jadi teman-teman banyak banget ya fasilitas pendidikan maupun program-program pendidikan yang diberikan oleh Think Indonesia. Kan tinggal milih sendiri nih mau yang that, mau yang tips ataupun mau yang this. Kalau fasilitasnya sendiri Kak yang dimiliki kan banyak banget ya programnya. Pastinya fasilitasnya juga banyak juga dong ini. Salah satu fasilitasnya, nggak salah satu ya, aku sebutin kali ya beberapa ya. Iya. Banyak, semuanya juga boleh kok Kak. Jadi biar teman-teman pada tertarik nih beneran. Kalau misalnya mau visiting juga boleh ya. Jadi fasilitas yang kita punyai untuk mendukung semua program kami, nextnya kita akan ada sebuah tempat yang dimana di sana kita memfasilitasi berbagai hal, ada berbagai macam studio. Jadi teman-teman di sana akan belajar banyak hal, bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Think Indonesia. Ada studio podcast, ada studio untuk foto, green screen, kemudian ada 3D printing, kemudian ada masak juga atau dapur gitu ya. Terus ada mini cafe, kemudian ada chill gitu, tempat untuk santai, kemudian berdiskusi juga. Dan juga ada ruang 3D animasi. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan segala fasilitas yang di situ. Kita juga di sini menyediakan berbagai mentor dengan keahlian mereka gitu ya. Baik itu English course, Japanese course, kalau misalnya mau swimming juga bisa. Nah, swimming ini kalau untuk orang tua yang memiliki anak yang mungkin berkebutuhan khusus bisa juga ditujukan untuk terapi karena mentor untuk swimming kita mereka sudah terlatih untuk hal tersebut gitu ya. Kayak inklusi gitu ya Kak. Betul, jadi masih bisa lah untuk Think Indonesia menghandle hal tersebut. Kemudian selain itu kita juga ada ngaji gitu kalau misalnya orang tua ingin anaknya expert misalnya di bidang agamanya, mungkin yang agamis bisa juga. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan coding, nah mulai anak-anak juga bisa. Nah, desain grafis juga bisa karena kita juga terhubung nih sama media partner kita atau partnership kita yaitu Karya Indonesia Multimedia, di mana para ownernya atau direksinya ini ahli banget di bidang multimedia. Jadi mulai dari desain grafis, 3D studio kayak gitu. Oke deh pokoknya. Jadi teman-teman yang pengen banget belajar tentang itu bisa banget. Jadi kemarin kita sempat ngadain ini pelatihan di Banyuwangi Kak. Nah itu anak-anaknya mulai SMP dan mereka bisa loh ternyata mulai diajarin tentang bagaimana public speaking, menjadi pembawa acara itu seperti apa. Kemudian di back office-nya atau di belakang layarnya nih mereka juga bisa. Yang penting mentor-mentor ini ngajarin mereka gimana sih pergantiannya seperti apa, kayak gitu, pengolahannya seperti apa. Nah, itu mereka bisa loh ternyata. Meskipun mereka masih SMP gitu ya. Berarti karena banyak banget fasilitas yang diberikan, jadinya tuh anak itu tidak hanya belajar secara teoritik, tapi juga praktikal gitu. Ya Kak ya. Melangkah lebih jauh lagi Kak tentang Think Indonesia, kita ada beberapa foto nih yang perlu konfirmasi, ini tuh foto tentang apa sih sebenarnya. Di foto yang pertama Kak, coba ini ada 3 orang. Terus ini ada 3 orang. Nah, founder kita ini yang ada di tengah ya, Bu Estina Lurani atau Mbak Cici. Kemudian di situ ada Mas Maulana juga. Kemudian ada Mas Catra. Ini lagi kegiatan saat itu sedang ada partnership juga dengan Delta Anugerah Bahari Nusantara. Jadi ini kita akan rencananya mengadakan pelatihan tentang welding tadi. Jadi ini masih kerjasama waktu itu. Partnershipnya banyak juga ya. Terus yang berikutnya Kak, ini banyak orang juga nih. Nah, ini salah satu CSR kita di Subo.
di Jember tepatnya. Di Jember di Desa Subo. Ini kita mengajarkan anak-anak yang putus sekolah nih Kak. Jadi supaya mereka tetap bisa mengenyam pendidikan sama dengan anak yang lainnya. Berarti ada charity-nya juga ya termasuk ya? Betul. Yang berikutnya ini kayak ada anak kecil belajar menjahit nih. Ini termasuk di lab-nya juga ya? Iya, jadi ini salah satu fasilitas juga sewing gitu ya, menjahit. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menjahit, mau berkreasi apapun tentang jahit, boleh banget nih. Kita sudah ada fasilitasnya juga nih untuk labnya. Oke. Yang berikutnya Kak? Nah ini kita memberikan pengetahuan ke warga di Desa Subo tadi ya. Jadi sebelum kita akhirnya mengadakan bahwa kita akan menentukan di sana ada fasilitas belajar Think Indonesia di Desa Subo itu, kita mengadakan semacam FGD gitu ya dengan warga di sana, memberikan pengarahan juga apa sih manfaatnya pendidikan, karena di sana banyak kasus yang putus sekolah kan. Nah itu ternyata dari situlah kita tahu dan pentingnya juga tahu di sana seperti apa. Ya, jadi masyarakat tidak hanya diberi bantuan tapi juga sadar dengan bantuan yang diberikan itu juga Kak. Betul. Yang berikutnya ini Kak, diskusi apa ini? Ini bukan pemberitahuan ya, semacam pelatihan untuk anak-anak magang. Ini saat itu sama anak magang Undika atau Universitas Dinamika, di mana kalau misalnya Think Indonesia menerima magang nih, kita nggak hanya pingin mereka jago di bidangnya, tapi mereka juga harus bisa public speaking, mereka juga harus bisa kontrol beberapa media kayak gitu. Jadi kita memberikan pelatihan sebelum akhirnya mereka terjun di lapangan. Yang foto berikutnya. Ini kayaknya ada orang terkenal nih yang ada di foto ini. Ya, alhamdulillah saya bisa bertemu beliau ya dan bisa berkomunikasi juga secara langsung. Tepatnya ini acaranya Gemilang, gerakan milenial gitu ya. Yang dimana masih ini dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, di mana kegiatan ini menguntukkan para pemuda di tiap daerah di kabupaten atau kota di Jawa Timur untuk bisa memblow up desanya masing-masing dari komoditi yang mereka punya gitu. Komoditi setiap kabupaten atau kota gitu. Jadi kita memberikan pengajaran di sana seperti apa sih kalau misalnya harus develop bisnis dari bawah itu seperti apa gitu ya. Kemudian cara mencari tim itu seperti apa, harusnya setiap tim pembagiannya kayak gimana, kemudian harus targetingnya itu seperti apa supaya tetap bisa achieve gitu ya setiap bulan kayak gitu. Bagus. Yang berikutnya Kak. Nah ini di awal-awal masa pandemi nih ya, bahkan sebelum pandemi sebenarnya kita sudah mulai untuk kegiatan webinar. Jadi sebelum orang lain memulai untuk webinar, kita udah mulai duluan gitu ya. Kita udah mulai duluan untuk webinar menggunakan Zoom meeting. Sebelum ada Zoom rame waktu itu, kita sempat menggunakan Google Duo kayak gitu. Nah Google Duo, kemudian Google Meet kayak gitu. Akhirnya kita merambahnya ke Zoom karena dia kapasitasnya lebih besar gitu. Jadi Think Indonesia ini dari awal tuh sudah akrab banget nih sama pendidikan dengan digital. Terus yang berikutnya Kak. Nah, ini kegiatan sertifikasi. Nah, sertifikasinya ini tentang welding atau las. Gitu ya. Jadi kita memberikan pelatihan bekerja sama dengan Delta Anugerah Bahari Nusantara, juga dengan PSDM Migas yang ada di Jepara. Jadi kita bertiga nih untuk kolaborasi mengadakan sertifikasi welding itu tadi. Tempatnya sendiri di Surabaya Kak? Di Surabaya tepatnya di Mastrip. Nah, Mastrip itu ada workshop juga, workshopnya Think Indonesia. Jadi kalau misalnya mau berkunjung, silahkan bisa visiting ya. Terus yang berikutnya Kak, ini sepertinya ada serah terima sesuatu. Nah, ini menarik ya, karena dengan adanya MOU, jadi foto ini adalah MOU antara Think Indonesia dengan Universitas Negeri Surabaya, tepatnya Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana kami ingin sama-sama belajar gitu ya, untuk UNESA memberikan
semacam review untuk Think Indonesia seperti apa manajemen pendidikan yang baik, sehingga Think Indonesia pun memberikan pengajaran, pembelajaran itu juga tetap sesuai sama rules yang ada. Oke. Gitu. Oke. Yang berikutnya Kak, ini banyak banget ya orang-orangnya. Nah, ini mulainya Saka tadi Kak. Nah, saudagar kampus ya. Saudagar kampus. Gitu. Oke. Nah, ini kita juga ikut open booth di Jakarta gitu ya. Untuk mengenalkan secara lebih jauh Think Indonesia itu seperti apa. Jadi kita open booth gak hanya di Surabaya tapi juga sudah keluar kota. Oke, partnershipnya udah banyak banget ya Kak, berarti ya Kak. Nah, ini juga salah satu kegiatan Saka. Oke. Terus yang berikutnya ini Kak. Nah, ini adalah hal lain yang ada di Think Indonesia. Jadi Think Indonesia ini kan sebenarnya berada di bawah perusahaan namanya Toko Indonesia Muda Eksekutif, di mana Toko Indonesia Muda Eksekutif ini adalah manajemen konsultan. Jadi kami bisa melakukan rekrutmen kepada sumber daya manusia kepada perusahaan maupun instansi yang menginginkan. Jadi foto yang tadi itu kita ada di Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Untuk melakukan perekrutan. Oke, jadi kayak partnership gitu ya sama dinas. Betul. Oke. Yang berikutnya Kak. Nah, ini salah satu kegiatan Z ya, pelatihan di Madura, di daerah Sampang waktu itu. Oh ya. Ya. Nah, ini Kak, yang berikutnya. Nah, ini finalisasi setelah mahasiswa magang Undika berakhir gitu ya. Jadi kita memberikan pengarahan dan juga realisasi nih dari magang di Think ini seperti apa gitu. Jadi supaya dosennya pun juga tahu yang mereka lakukan seperti apa. Oke, yang selanjutnya, jika teman-teman masih penasaran tentang Think Indonesia, bisa langsung aja ditanyakan di account officialnya dari Think Indonesia. Ada apa aja Kak? Silakan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya nih atau kepo tentang Think Indonesia, media sosialnya kita ada di Instagram di @think_Indonesia. Kemudian kalau misalnya mau lebih jauh tahu tentang sekolahnya bisa di @this.school. Kemudian untuk YouTube-nya sendiri ada YouTube Think Indonesia, Facebook-nya Think Indonesia. Kalau untuk websitenya di thinkindonesia.co.id. Atau kalau misalnya mau langsung hubungi admin nih, mau nanya-nanya lebih jauh, lebih serius lagi, bisa banget nih langsung hubungi di 081 231 244 288. Nanti catat ya di bawah ini teman-teman. Oke, yang selanjutnya Kak, kita ada challenge nih buat Kak Dewinta. Waduh, challenge, saya jadi deg-degan. Challenge-nya tuh seperti apa rule-nya? Jadi kita nanti ada 2 pernyataan yang akan saya berikan. Jadi Kak Dewinta nanti tuh bisa memilih dari salah satu dari kedua pilihan tersebut. Terus mengungkapkan apa alasannya, mengapa memilih alasan itu. Gitu ya. Jadi di challenge kali ini teman-teman kita bukan menunjukkan mana yang salah atau yang benar. Ini tuh pernyataan dan statement yang kita berikan itu tergantung dengan sudut pandang dari narasumber sendiri kayak gitu. Oke, bisa dimulai Kak Dewinta? Oke, siap. Dari pertanyaan pertama dulu ya. Iyalah, langsung pertanyaan ke-10. Oke, ini pertanyaannya agak cepet ya Kak ya. Oke. Jadi Kak Dewinta jawab langsung, nanti statementnya apa kayak gitu ya. Pertanyaan pertama, daring atau luring? Dua-duanya. Kenapa? Karena tergantung dari yang diinginkan yang mana, luring atau daring, dan manfaatnya buat mereka apa. Oke. Yang kedua, pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda. Oke, saya bisa cap-cip-cip ya Kak. Oke, alasannya Kak, kenapa Kak? Kenapa lebih suka pilihan ganda? Lebih mudah sih. Untuk screeningnya juga kan lebih mudah. Kalau isi itu ya bisa ngarang juga sih sebenarnya. Lanjut pertanyaan ketiga, praktik atau teori? Praktis. Oke, kenapa? Kenapa? Karena praktis lebih pada implementasi. Tapi memang harus berdasarkan teori. Oke. Yang keempat, sistem full day school atau non full day school?
non full day school ya, sesuai sama Think Indonesia yang bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, tetap ya. Pertanyaan berikutnya, homeschooling atau sekolah formal? Think Indonesia. Kenapa? Karena Think Indonesia itu menjembatani antara homeschooling dan sekolah formal. Gitu. Yang berikutnya, pendidikan atau karir? Pendidikan dan karir dua-duanya penting. Karena kita tidak akan bisa menata karir ketika kita tidak menerima pendidikan, at least meskipun itu tidak secara formal. Berarti saling berhubungan ya ini kayak gitu. Oke. Yang berikutnya, sistem zonasi atau tidak zonasi? Tidak zonasi. Karena zonasi sangat membatasi. Iya. Benar. Yang berikutnya, ujian nasional atau tidak ada ujian nasional? Iya. Gimana ya jawabnya? Bingung saya. Antara ujian nasional dan tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional nggak apa-apa, asalkan tetap ada kualitas dari SDM atau siswanya sih. Oke. Yang berikutnya, sekolah swasta atau sekolah negeri? Think Indonesia aja. Think Indonesia aja, teman-teman. Oke, yang berikutnya, belajar dengan guru atau belajar dengan internet? Keduanya, karena lingkungan belajar itu sebenarnya hanya dari guru dan internet, tetapi juga dari semua lingkungan itu adalah media belajar kita sebenarnya. Oke, pertanyaan yang terakhir, aduh ini agak sensitif ya. Aduh, apa nih? Aduh, ini gimana sih krunya ini kok mengasih pertanyaan seperti ini nih? Aduh, nggak apa-apa, ini kan cuma statement dari sudut pandangnya Kak Dewinta aja. Oke. Nggak ada hubungannya dengan golongan atau politik sesuatu ya. Oke, siap. Anies Baswedan atau Nadiem Makarim, Kak Dewinta? Oke, Anies Baswedan atau Nadiem Makarim, keduanya sama-sama pernah keduanya yang satu masih menjadi Menteri Pendidikan, Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan. Iya. Jadi ya diambil positifnya aja dari semua program yang mereka canangkan gitu ya. Jadi apapun yang pernah diterapkan pasti ada plus minusnya lah setiap kebijakan itu. Oke, kita udah berbincang-bincang banyak banget ya Kak. Dan banyak banget pasti teman-teman informasi yang diberikan oleh Kak Dewinta pada podcast kali ini. Oke, terima kasih Kak Dewinta. Terima kasih juga Mbak Lita dan teman-teman yang udah menyaksikan. Atas sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dengan teman-teman di rumah terkait Think Indonesia. Jika teman-teman memang berniat atau berminat untuk belajar di Think Indonesia dengan berbagai macam fasilitas pendidikan yang diberikan, bisa hubungi langsung media sosial ataupun kontak person yang udah diberikan oleh Kak Dewinta tadi. Yep. Oke. Saya atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di podcast-podcast kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.